Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan kita kemarin. Jadi kalau yang kemarin kita membahas jarak dalam ruang, tetapi hanya sebatas jarak dari titik ke titik, yang sekarang Ibu akan melanjutkan tentang jarak titik ke garis. Apa itu jarak dari titik ke garis? Nah, di sini ada satu gambar anak-anak. Jadi misalkan ini ada sebuah titik A, kemudian ada sebuah garis G, maka yang dimaksud jarak dari titik A ke garis G itu adalah panjang ruas garis dari A ke titik B ini, di mana AB ketentuannya harus tegak lurus dengan garis G. Nah, sehingga nggak boleh anak-anak misalkan, Bu ini sudah tahu di sini ke sini itu jaraknya 6 Bu, kamu pakai yang ini nggak boleh. Karena apa? Tidak tegak lurus. Karena definisi jarak itu anak-anak harus tegak lurus. Nah, untuk menghitung jarak dari titik ke garis, kita lihat langkah-langkah berikut anak-anak. Yang pertama, tariklah titik dari garis dari titik A ke C maupun dari A ke D. Setelah itu, kamu tinggal menghitung. Langkah berikutnya hitung. Berapakah jarak AC? Berapa jarak AD? Berapakah jarak CD? Kemudian, langkah berikutnya kita baru bisa menghitung tinggi segitiga. Terus prosesnya gimana, Bu? Oke, saya lanjut. Nah, dari hasil jarak yang sudah kita hitung, jadi jarak dari A ke C, A ke B, dan C ke B, dari situ kita akan tahu anak-anak model segitiga yang kalian dapatkan itu yang seperti apa. Ketika segitiganya sama kaki atau boleh juga sama sisi, maka untuk menghitung jarak AB kita bisa langsung gunakan Pitagoras, yaitu bahwa ini AB kuadrat itu sama dengan AD kuadrat dikurangi dengan BD kuadrat. Jadi AD kuadrat dikurangi BD kuadrat. Bu, saya pakai AC silakan. Jadi AC kuadrat dikurangi dengan CB kuadrat. Itu kalau segitiga kalian itu adalah sama kaki atau sama sisi. Nah, ketika yang kalian peroleh segitiga siku-siku, dari mana Bu saya tahu kalau itu segitiga siku-siku? Nah, kalau segitiga siku-siku tentu harus memenuhi Pitagoras anak-anak. Jadi kuadrat dari dua sisinya itu sama dengan kuadrat dari salah satu sisi. Nah, ketika yang kalian dapatkan adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, yaitu yang pertama kalau segitiga siku-siku kan langsung anak-anak setengah kali alas kali tinggi. Jadi kalau alasnya AC maka tingginya AD. Kemudian kita bisa menggunakan lagi karena tadi tujuannya adalah mencari AB, maka kita pakai yang alasnya CD. Jadi setengah kali CD kali AB. Nah, karena sama-sama luas segitiga ACD, maka kita bisa samakan anak-anak. Jadi setengah kali CD kali AB itu pasti sama dengan setengah kali AC kali AD. Nah, dari sini ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi setengah, sehingga jadilah CD kali AB sama dengan AC dikali AD. Dari sini AB-nya akan sama dengan AC dikali AD dibagi dengan CD. Itu kalau model segitiganya siku-siku. Gimana Bu kalau segitiganya itu sembarang? Sembarang itu apa anak-anak? Sembarang itu dia bukan sama kaki, bukan sama sisi, juga bukan segitiga siku-siku. Nah, ketika segitiga sembarang yang kalian peroleh, maka misalkan CD-nya itu terbagi oleh AB menjadi dua sisi, yaitu CB dan BD. Nah, sisi CB ini kita misalkan X anak-anak. Nah, kemudian sisi BD-nya Y itu berarti kan sama dengan CD dibagi X. Nah, dari situ nanti kita tinggal menghitung panjang AB. Jadi yang satu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi X kuadrat. Satunya AB kuadrat itu sama dengan AD kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Lah Y-nya ini kita ganti dengan CD min X. Dari sini jadi dua persamaan ini nanti maka panjang AB-nya akan ketemu. Jelas anak-anak ya? Saya lanjut. Ini satu contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5. Yang diminta adalah jarak dari titik D ke BC sama jarak dari B ke EG. Nah, jarak dari D ke BC, kita lihat anak-anak, D itu di sini, di dinding yang sini, nah, sedangkan BC-nya di sini. Nah, kita lihat
BCD itu kan sudah jelas siku-siku anak-anak, karena ini adalah di sisinya kubus, maka panjangnya pun pasti sama dengan panjangnya CD. Panjang CD berapa? 5 cm. Nah, soal pertama selesai. Sekarang yang kedua, hitunglah jarak dari titik B ke EG. Jarak dari titik B ke garis EG. Nah, kita lihat tadi anak-anak prosesnya kan kita tinggal membuat garis dari E ke B, dari B ke G. Nah, kita lihat anak-anak, E ke B itu tidak lain adalah diagonal sisi. Yang B ke G juga diagonal sisi, demikian pula E ke G diagonal sisi. Artinya apa? Segitiga itu adalah segitiga sama sisi. Nah, sehingga untuk mencari panjang OB, jadi OB itu mewakili jarak dari B ke EG. Maka kita tinggal menggunakan Pitagoras biasa. Jadi bisa EB kuadrat dikurangi EO kuadrat, atau bisa juga BG kuadrat dikurangi GO kuadrat. Nah, karena tadi sisinya 5, maka panjang diagonal sisi itu pasti 5 akar 2. Nah, ini separuh dari diagonal sisi, berarti ya 5 akar 2 dibagi 2. Kita masukkan, jadi panjang BO itu adalah akar dari BE kuadrat dikurangi EO kuadrat. Berarti 5 akar 2 kuadrat dikurangi 5 per 2 akar 2 kuadrat. Jadilah 5 akar 2 kuadrat 50. Yang 5 per 2 akar 2 dikuadratkan itu 25 per 2. Sehingga jadinya ini anak-anak 100 dikurangi 25 per 2. Kita sederhanakan 75 per 2. Kalau kita sederhanakan itu hasilnya adalah 5 per 2 akar 6. Lanjut ke contoh berikutnya. Tetap dikubus ABCD. Sekarang yang ditanyakan adalah P ke BF dengan P ke BD. P-nya apa Bu? Pertengahan rusuk CG. Jadi diketahui P-nya pertengahan rusuk CG. Ini gambarnya anak-anak. P berada pada pertengahan rusuk CG. Nah, yang ditanya tadi panjang dari P ke BF. Panjang dari P ke BF. BF itu ini anak-anak. Jarak P ke BF itu pasti sama dengan PQ. Nah, ini kan sama-sama di tengah sisi. Artinya apa? Nah, maka panjang PQ itu pasti sama saja dengan panjangnya BC. Berapa tadi anak-anak? 5 cm. Nah, soal pertama terjawab. Jadi panjang PQ sama dengan 5 cm. Saya lanjutkan. Berikut panjang dari P ke BD. P ke BD. Nah, seperti tadi, kita tinggal menghitung berapa PD, berapa PB. Nah, kita hitung anak-anak. PR kuadrat, berarti ini pakai yang ini. PR kuadrat langsung karena ini siku-siku. PR kuadratnya berarti sama dengan RB kuadrat ditambah BB kuadrat. Selesai anak-anak, BB-nya berapa? Cari dulu tadi, BB itu kan 5 kuadrat ditambah 5 per 2 kuadrat. Nah, selesai. Ini PR kuadrat itu sama dengan RC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. RC-nya tadi sudah dicari ini, sedangkan PC-nya adalah 5 per akar 2. Sehingga jadilah ini 25 per 2 ditambah 25 per 4. PR kuadrat sama dengan, PR kuadrat sama dengan RC kuadrat ditambah, nah, RC tadi kan separuhnya anak-anak ya, separuhnya diagonal sisi. Nah, jadi 5 per 2 akar 2 ditambah 5 per 2 kuadrat. Kita hitung, jadilah temu akar 75 per 4. Tinggal kita sederhanakan jadi 5 per 2 akar 3. Bu, kok nggak kayak tadi, Bu? Kayak kalau tadi kan kita pakai PD dengan PB. Sama anak-anak. Tapi kalau ini kita kan harus ngitung ini dulu, kemudian pakai PB kuadrat dikurangi ini. Kita pakai yang lebih gampang karena ini sudah jelas segitiga siku-siku di sini, jadi kita pakai yang lebih mudah. Lanjut. Nah, sekarang ganti ke limas. Limas segi 4 beraturan, alasnya ini segi 4 dengan panjang 8, kemudian panjang sisi tegaknya adalah 9. Tugas kalian adalah mencari dari T ke AB, T ke AB, dengan T ke AC, AC sini. Jarak dari T ke AB itu akan sama dengan jarak dari
T ke P, karena ini tegak lurus. Nah, dengan sendirinya kita langsung pakai segitiga siku-siku anak-anak. Gimana Bu? Nah, TP kuadrat ini akan sama dengan AT kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat. Sehingga ketemulah 9 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Dari mana 4? Separuh dari AB, tadi AB-nya 8. Sehingga jadilah itu 81 dikurangi 16, maka TP ketemulah akar 65. Selanjutnya tadi adalah jarak dari T ke jarak dari T ke T ke apa tadi? Ke AC ya. Nah, kita langsung pakai ini segitiga yang di tengah. Sebentar, saya ulang tadi. Sebentar anak-anak. Saya cari gambarnya. Tadi T ke AC. Nah, ini dibuat segitiga yang ke sini. Jadi, misalkan di sini ada segitiga, kita pakai langsung T, P, R, misalkan begitu. Ntar saya lanjutkan dulu. Saya ambil di sini hanya TPR tadi anak-anak. TP tadi sudah dicari 65, sedangkan R tadi berada di bidang bawah anak-anak, sehingga PR-nya itu ada 4. Maka jadilah TR itu adalah akar TP kuadrat dikurangi dengan PR kuadrat. PR-nya 4 karena setengahnya sisi anak-anak. Jadilah di sini 65 dikurangi 16, maka ketemulah 7. Jadi jarak T ke garis AC sudah ketemu kalau 7. Nah, ini latihannya anak-anak. Ada 4 latihan. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8. Kalian hanya diminta menghitung jarak dari H ke AC. Berikut tetap dikubus panjang rusuk 8. Kemudian ada titik M pada pertemuan EH yang diminta jarak dari M ke AG. Tetap anak-anak, yang nomor 3 juga kubus, yang nomor 4 adalah 5 beraturan T, A, B, C, D. Nah, kuncinya apa anak-anak? Setiap kali kalian mendapatkan soal itu, jangan lupa sketsanya dibuat dulu. Setelah itu baru kalian ke yang tadi, jarak dari garis ke titik, kuncinya tadi kan harus tegak lurus. Cari segitiga di mana ada titik yang tegak lurus tadi. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.